Shalom, jumpa lagi di Baca Gali Alkitab. Hari ini kita akan belajar kembali di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 23 hingga yang ke-31. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan berikanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarkanlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, BGA kita hari ini berbicara tentang Simson mati. Apa yang kubaca? Yang kubaca adalah bagaimana Simson mengakhiri misi, mengakhiri tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada satu titik yang menarik saudara, di mana Simson mengalami pertobatan. Dia menyadari akan kelemahannya, dia menyadari akan keberdosaannya. Sehingga pada saat itu saudara, Simson mengaku dosa. Dan dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah saudara, pertobatan Simson itu nyata di dalam hidupnya.
dan pertobatannya mengubahkan kehidupannya. Simpson sadar bahwa dia pernah jatuh. Sekuat apapun dia sadar dia punya titik lemah. Nah, kesadaran akan pertobatannya ini membuat dia bisa mengakhiri tugas atau misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa yang ku dapat, saudara? Yang pertama, siapa sih yang gak pernah jatuh di dalam dosa? Saya, saudara, mungkin juga pernah jatuh di dalam dosa. Yang menjadi poinnya adalah apakah kita akan hidup terus di dalam dosa itu, atau kita menyadari keberdosaan itu dan kita mau bangkit lagi. Ketika saudara, saya sadar akan dosa dan kita bertobat, kita akan dipulihkan oleh Tuhan dan kita mengalami pemulihan. Dan tentunya kita akan melanjutkan misi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu, saudara, misi apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi apapun itu, kerjakanlah dan selesaikan misi itu. Karena setiap kita dipercayakan oleh Tuhan dengan satu misi masing-masing. Yang kedua, saya melihat, saudara, bagaimana Allah itu luar biasa. Ketika seseorang menyadari akan keberdosaannya, dia mau bertobat. Dia membuka pintu pengampunan itu dan dia mengembalikan apa yang menjadi bagiannya. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang mengerti, Allah yang memahami siapa kita. Sehingga saudara, ketika kita jatuh, jangan sungkan untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi juga jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang remeh sehingga kita, udahlah, Tuhan tuh mengampuni juga. Tidak. Tetapi ini menjadi perhatian kita akan belas kasihan Tuhan. Sehingga hal itu tentunya tidak kita sia-siakan. Yang ketiga yang saya dapat, Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyatakan rencananya. Kadang menurut kita sesuatu yang tidak baik, tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita lebih enak. Tapi jika Tuhan mengendaki hal itu, saudara, kerjakan tentunya dengan pasti bahwa itu datangnya dari Tuhan. Apa yang akan aku lakukan? Yang pertama, belajar dari Simpson ketika jatuh di dalam dosa, datang pada Tuhan, bertobat, minta ampun, dan Tuhan kiranya memimpin kehidupan saya. Yang kedua, percaya pada Allah. Ada pengampunan. Tuhan akan mengampuni setiap orang-orang yang datang kepadanya. Kiranya baca gali Alkitab hari ini boleh sekali lagi memberkati hidup kita, bahwa kasih Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Jika ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, jauh dari Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, saudara, mari kembali kepada Tuhan dan kembali serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang hari ini kita tahu bagaimana mereka bergumul akan dosa. Mungkin kita ada di dalamnya. Mari saudara, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan kepada setiap kita yang mau datang dan berharap kepadanya. Kiranya kasih serta damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.